Bagaimana keriuhan suasana menjelang detik-detik pemilihan presiden di Amerika? Sudah bergabung dengan saya, ini salah satu jurnalis VOA, ada Rifan Dwi Astono. Rifan, selamat malam waktu Indonesia, selamat siang berarti waktu Amerika. Selamat pagi. Ya, selamat malam Tiffany di Indonesia. Oke. Rifan bisa Anda jelaskan saat ini Anda berada di mana dan bisa Anda jelaskan secara singkat apa yang menarik menjelang detik-detik pemilihan presiden di Amerika? Apakah eskalasi politik kemudian memanas? Bagaimana animo masyarakat lokal yang ada di sana? Ya, Tiffany, memang saat ini saya sedang berada di depan Hotel Hilton, tepatnya New York Hilton Midtown, di mana nanti Donald Trump akan menjadikan hotel ini sebagai lokasi markasnya dalam menantikan hasil penghitungan suara malam nanti, karena hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan pemilihan presiden. Sebetulnya tidak hanya pemilihan presiden, tapi juga pemilihan itu secara general, karena pemilihan itu tidak hanya presiden, juga senator dan juga dewan kota dan berbagai isu-isu lainnya. Namun memang kedua kandidat ini memilih New York sebagai markas besar mereka, di mana Hillary Clinton sendiri memilih Jacob Javits Convention Center yang tidak jauh keberadaannya sebetulnya dari Hotel Hilton di mana Trump akan berada malam nanti. Sebetulnya untuk lokasinya sendiri, apabila dibandingkan dengan Hotel Hilton, di mana Trump sendiri akan menggunakan salah satu ruang, ada beberapa ruangan yang digunakan berupa ballroom, ini tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh di Jakarta State. Namun demikian memang eskalasi politik semakin memanas. Hari ini adalah puncak dari semua perjuangan mereka selama 2 tahun terakhir dalam rangkaian Pilpres Amerika 2016. Dan sebetulnya kalau dilihat dari jumlah pemilih terdaftar, antusiasme masyarakat untuk memilih ini cukup tinggi karena apabila dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar pada tahun 2008 di masa Presiden Obama pertama kali terpilih, ini meningkat cukup pesat. Apabila di tahun 2008 pemilih ini jumlahnya yang mendaftar sendiri 150-an juta orang, dan untuk tahun ini sendiri ada 200 juta pemilih yang mendaftarkan diri. Dan sementara itu untuk early voting atau pemilihan lebih dulu yang dilakukan oleh 37 state, yang dilakukan oleh 37 state dan juga District of Columbia, yaitu ibu kota Amerika sendiri yang sudah dilakukan di sana, ada sekitar 40 juta warga yang sudah memilih. Berarti ada sekitar 160 juta warga lainnya yang diperkirakan, diharapkan juga sepertinya untuk bisa memilih di hari terakhir Election Day ini, Tiffany. Oke, Rifan, kita lihat dalam beberapa debat yang dilakukan, ini kedua calon baik Hillary dan juga Donald Trump ini saling serang, kemudian saling sindir. Salah satunya adalah juga menggunakan social media. Bagaimana pengamatan Anda sejauh ini sampai dengan detik-detik menjelang pemilihan social media menyoroti pemilihan presiden kali ini? Apakah Anda juga melihat ada isu-isu atau topik-topik tertentu yang kemudian menyedot perhatian publik di sana? Ya, sebetulnya kalau misalnya dilihat ada satu riset yang dilakukan oleh Pew Research Poll, di mana di sana dikatakan ternyata dari 100% pengguna sosial media hanya 20% saja yang ternyata menganggap bahwa penggunaan sosial media secara politik untuk Pilpres tahun ini itu mengubah cara pandang mereka dalam menentukan sikap politik mereka sendiri. Jadi 20% itu beberapa diantaranya ketika ditanyakan apa saja sih isu atau hal yang mengubah pandangan politik mereka, topik-topiknya diantaranya tentang sosok Hillary Clinton yang paling tinggi, yang kedua tentang sosok Donald Trump, kemudian satu sosok lainnya masuk ke dalam hal yang mereka anggap mengubah pandangan politik mereka, itu Bernie Sanders. Namun untuk topik-topik lainnya yang ternyata cukup tinggi mendapatkan perhatian dari sosial media, yaitu dalam isu Black Lives Matter, dan juga, kemudian juga ada isu gun control atau pengaturan senjata dan hak kepemilikan senjata, dan justru imigrasi, soal imigrasi ini hanya mendapat 2% perhatian dari jumlah total para pengguna sosial media yang merasa bahwa penggunaan sosial media ini mengubah pandangan politik mereka. Yang menarik lainnya adalah bahwa sekarang Trump dalam beberapa waktu terakhir ternyata penggunaan Twitternya ini juga dikontrol oleh tim kampanye, karena memang saat ini saat yang cukup kritikal, sehingga memang Trump sendiri dianggap sebaiknya tidak secara meledak-ledak atau spontan bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa saja nantinya malah memutar balikan seluruh usaha mereka selama beberapa pekan terakhir
terakhir menjelang hari pelaksanaan pemilu yang akan justru blunder ke mereka. Jadi sekarang penggunaan Twitter Trump sendiri memang sudah agak lebih meredam ya hal-hal yang cukup eksplosifnya. Demikian Tiffany. Oke, Rifan, terakhir bisa Anda jelaskan singkat bagi masyarakat atau publik Indonesia agak sedikit awam begitu dengan proses election di Amerika. Bagaimana proses election ini, bisa Anda ceritakan berapa lama waktunya, kemudian pencoblosannya, kemudian nanti penghitungan suaranya akan seperti apa? Ya, jadi Tiffany, untuk di Amerika Serikat sendiri TPS ini dibuka ini tergantung dari negara bagian, karena memang pelaksanaan pencoblosannya sendiri memang diatur oleh masing-masing negara bagian, di mana untuk di New York sendiri TPS sudah dibuka sejak pukul 6 pagi tadi dan akan ditutup pada pukul 9 malam. Hal ini memang disebabkan karena tidak dijadikan hari libur hari pencoblosan ini, sehingga nanti kalau memang ada yang sedang bekerja malamnya baru bisa mencoblos. Dan untuk sistem pencoblosannya sendiri di sini sudah ada yang menggunakan surat suara fisik berupa kertas, ada juga yang menggunakan sistem terkomputerisasi, di mana nantinya para pemilih bisa memilih calon presiden mereka, kemudian di dalam surat suara itu di bawahnya ada juga siapa senator yang mereka pilih, kemudian dewan kota yang mereka pilih, dan apabila memang ada isu yang sedang diperbincangkan untuk dijadikan peraturan di dalam negara bagian tersebut juga akan ada di dalam surat suara tersebut. Dan penghitungan suara sendiri nantinya akan dilakukan biasanya media massa yang akan mengcompile semua hasil pemilihan suara ini dan nantinya akan diumumkan malam ini. Tergantung seperti apa perbedaan jumlah suara yang didapatkan oleh kedua capres. Apabila memang salah satu capres ini memenangkan pilpres dengan jumlah yang cukup signifikan, perbedaannya bisa saja ada pengumuman yang lebih cepat daripada seharusnya. Bisa saja pada pukul 8 atau 11 malam atau mungkin dini hari atau besok. Coba kita lihat nanti, Tiffany. Sepertinya dipastikan tapi akan berlangsung seru dan juga menarik. Nanti kita akan tunggu bagaimana update-nya. Terima kasih Rifan. Itu tadi jurnalis VOA Rifan Dwi Astono melaporkan untuk CNN Indonesia Connected malam hari ini. Dan bagi Anda jangan lupa untuk menyaksikan program khusus pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan tayang besok di CNN Indonesia mulai pukul 9 pagi hingga 1 siang, dan simak juga tayangan khusus tersebut di Trans TV mulai pukul 11 siang. Berikutnya, mantan bankir asal Inggris Rurik Joting divonis hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan 2 warga negara Indonesia di Hong Kong. Sesaat lagi. Sejuta keindahan dan keunikan Indonesia sebagai bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan.